anak speak up bagaimana Kak Pinkan? Iya, saya merasa sedikit terganggu karena udah saya nggak tahu kejadiannya. Pastinya saya bela. Saya cuma kalau ada Michelle di sini, saya cuma mau nanya, Michelle itu tumbuh besar dari kecil sampai besar, siapa yang kasih makan? Emangnya tumbuh langsung besar gitu. Terus ya saya merasa sedikit terganggu karena udah sejak suami saya di dalam, udah 3 tahun yang lalu saya udah bela Michelle tuh di pengadilan, saya udah bela. Pasti seorang ibu sakit hancur, makanya kan saya sedikit halu kan, karena kan ya bukan halu, karena kan tekanan hidup saya banyak, jadi saya harus pintar, bukan halu sebenarnya ya, karena intinya jadi lucu gitu loh, jadi bisa menghargai Pinkan yang sekarang beda dengan Pinkan yang dulu, karena kan yang saya alamin tuh sangat berat gitu, jadi membuat saya tuh jadi cepet dewasa gitu ya. Tapi sejak suami saya di dalam 3 tahun yang lalu, pasti saya bela Michelle kan, pasti seorang ibu sayang anak pasti. Jadi yang Michelle bilang tuh salah total kalau saya nggak bela dia, karena suami saya udah dihukum itu atas apa, saya bela Michelle di pengadilan gitu. Jadi makanya saya udah serahin sama negara yang terbaik kayak gimana gitu. Terus saya merasa dirugikan di sini karena selama dia di dalam, saya 3 tahun membesarkan anak 5. Anak saya bukan Michelle aja. Ini kan tolong masyarakat Indonesia jangan Michelle membuat masyarakat Indonesia membunuh karakter saya. Jangan menghakimi saya dong. Saya ini udah susah, jatuh ketimpa tangga, ditabrak truk lagi. Jadi maksudnya Michelle ini kan satu orang yang ngomong di dalam keluarga saya. Ada 4 lagi yang lainnya. Kalau saya nggak bertanggung jawab, nggak mungkin anak 4-nya ini tetap makan dengan baik, sekolah dengan baik, semuanya dengan baik. Jadi ya saya sampai Michelle kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, saya harus menghadapi anak-anak ini banyak. Jadi nggak mudah untuk saudara ada di posisi saya, karena saya harus membesarkan anak 5. Itu sangat sedih, sangat berdarah-berdarah saya. Untuk saya cari duit tuh 10.000 aja susah di bumi ini, tapi bagaimana saya harus membiayai sekolahnya, daftar sekolah, bajunya, itu nggak semudah itu. Jadi udah anaknya banyak, udah Michelle nggak bantuin saya di rumah, udah juga saya dibully sama seluruh Indonesia atas statement yang sangat salah. Kalau saya nggak bela, ngapain saya serahin sama negara? Ngapain saya bela dia di pengadilan anak saya? Ngapain? Terus saya bela yang salah, yang benar saya bela. Yang benar saya bela. Memang ada cerita di dalam cerita. Tapi untuk kejadian sesungguhnya, saya kan bukan Tuhan. Saya juga nggak ada di tempat kejadian. Jadi ya saya nggak bisa mengawasi anak saya 24 jam karena saya harus bekerja setiap hari, banting tulang sampai jual cobek dan lain sebagainya yang selama ini saya tutupin. Saya tidak pernah nangis di hadapan kameramen tapi di balik itu setelah saya di TV, saya tuh kepala jadi kaki jadi kepala. Saya sampai nggak ada waktu untuk saya ke salon apa segala macam karena saya selalu urusin anak-anak aku gitu. Anak-anak aku butuh makan segala macam. Jadi tolong jangan menghakimi saya, jangan mendengar satu cerita dari anak saya ada 5. Michelle ini satu-satunya anak yang karakternya sangat berbeda dengan 4 yang lainnya. 4 yang lainnya ini sangat sayang banget sama saya. Saya pun tidak pernah membedakan, semuanya disayang. Michelle pun apalagi Michelle akhir-akhir ini tiket pesawat murah saya robek, saya ganti tiket yang baru. Mama ada, ngapain dirobek? Kamu nggak boleh naik
pesawat yang murah harus yang mahal. Emang mami punya? Udah nggak usah tahu mami punya. Itulah air mata ibu. Sampai saya ke Bali jemput Michelle, bukan mau ngurusin saya pengen ketemu Michelle karena sejak kejadian itu Michelle udah di luar rumah. Sejak kejadian ini Michelle diasuh sama papanya, tapi sekarang dia sudah bandel 5 bulan ini dia tidak tinggal bersama papanya dan tidak tinggal bersama saya. Bagaimana saya mau bicara dengan anak model begitu gitu. Jadi nggak mudah untuk jadi saya, dan saya juga kan bukan cuma Michelle anaknya, saya ada anak yang lainnya, apalagi ada yang kecil-kecil yang itu saya harus mikirkan mereka tumbuh besar tidak ada papanya gitu. Kalau saya nggak bela, nggak mungkin papanya hari ini sedang menjalani hukuman di dalam gitu. Jadi saya cuma mau di sini mau klarifikasi sampai situ aja, bahwa saya tuh ibu yang sangat baik, yang kalau punya uang tuh Misal tuh tinggal bilang, mami minta uang, nggak usah minta. Kenapa nggak usah? Kamu muter aja di mall, kamu tinggal tunjuk aja mau yang mana. Ada uangnya mam? Ada, insya Allah ada. Tinggal tunjuk aja. Segitunya aku sayang. Sampai dia kemarin dapat HP 10 juta juga. Kakaknya yang di rumah, Michelle kok tega sih gituin mami tuh yang besarin kamu pakai air susunya mami cinta sama kamu, Michelle tuh ke TV, sekali masuk TV tuh kita nggak hitung dana, sekali masuk TV baju dari atas ke bawah tuh Michelle bajunya bisa juta-jutaan, saya yang beliin supaya Michelle terlihat cantik. Kalau saya kan udah dari dulu di TV, yang penting anak saya ini kan produk baru, jadi masa lalu bagaimana kita membuat image kita. Intinya saya mau klarifikasi aja kalau saya tuh ibu yang sangat bertanggung jawab sama anak saya, dan sekolahnya Michelle semua itu saya yang bayar. Dan sejak saya cerai sama suami saya yang papa aslinya Michelle, hanya saya Pinkan Ratnasari Mampu yang membiayai hidup Michelle. Dari Michelle bayi merah sampai besar begini, hanya saya yang biayain. Sampai saya waktu itu nggak punya uang, saya masih pinjam ke keluarga buat makan, karena anak kita banyak. Dia cuma bilang, bukan urusan saya. Oh iya, bukan urusan kamu. Saya cuma nangis aja. Jadi teman-teman tolong jangan masyarakat Indonesia tolong jangan menghakimi saya, menilai saya dari luar hanya dengan satu cerita satu orang anak. Saya punya anak tuh bukan cuma Michelle, ada 4 lainnya. 4 yang lainnya tuh baiknya baik banget, nggak ketulungan gitu. Jadi sejak 5 bulan yang lalu dia udah tinggalnya tuh di rumah temennya, tidak bersama papanya, tidak bersama saya. Jadi dia anaknya nakal, nggak bisa diatur. Dia maunya dugem setiap malam. Ada yang lain satu dan lainnya yang parah. Tapi saya nggak mau ngomong di sini, saya nggak mau jelekin orang. Cuma pergaulannya nggak baik. Jadi 5 bulan itu tinggalin rumah, nggak mau diatur. Gitu. Cuma Michelle doang yang nggak mau diatur, yang lainnya tuh nice banget, baik banget. Nah 5 bulan ini, terakhir dia minta urusin KTP karena dia mau jadi waitress di restoran. Saya bilang Michelle itu artis, nama Michelle besar, Michelle main aplikasi aja udah gajian setiap hari. Mami ajarin bisnis, tapi dia milih untuk jadi waitress. Minta surat izin usaha mau kerja. Saya bilang saya nggak mau kasih, kecuali kamu sama papamu saya kasih. Tapi kamu tidak sama kamu di jalanan, jadi saya nggak kasih kamu kerja. Nggak ada izin, nggak ada izin dari aku. Saya maunya kamu pulang ke rumah atau ke rumah papamu, jangan di jalanan. Tidak mengetahui kejadian Tidak. Apa dia sempat cerita gitu Mbak Pinkan saat kejadian. Setelah kejadiannya kan saya nggak tahu, karena saya kan nggak selalu di rumah. Saya harus banting tulang untuk dari saya nikah sama suami yang ini. Saya selalu jajanin rumah tangga tuh sampai kalau boleh tangan saya buntung lah. Saya tuh cuma tahunya cari uang aja untuk anak-anak. Makanya misal ketika kejadian itu terjadi, saya nggak tahu kejadiannya kan, karena saya bukan Tuhan yang tahu kejadiannya. Terus dia cerita terus saya dengar, terus saya jatuh shock, hampir gila. Intinya hancur seorang ibu. Kita ciumin anaknya, anak tuh kan kita ciumin setiap hari.
tapi itu kejadiannya udah sehancur-hancurnya seorang ibu hancur. Nah, saya bilang dia, makanya saya usir kan, untuk dari rumah saya usir. Tapi satu dan lain hal, kadang-kadang dia mau ketemu anaknya yang kecil, saya bolehin ketemu. Nah ketika itu terjadi lagi kan, nah terjadi lagi itu kan misalnya minta tolong saya, tolong amanin saya. Oh iya harus sih, pokoknya kalau ada Dedi pulang, kamu tahu mobilnya, kalau sama kamu masuk ke rumah kamar, kunci kamarnya. Tapi ada satu cerita di dalam cerita itu yang saya nggak bisa cerita di sini. Ada yang lainnya, tapi saya cuma pagerin aja sampai situ, karena kalau saya cerita nanti bakalan kepo, terus nanti bakalan meluas. Jadi saya sudah sampai sini aja. Toh juga, dan kita juga harus hargain pengadilan itu sudah mengurus segala sesuatu, dan kesaksian saya semua yang aneh itu saya udah utarakan di pengadilan. Makanya jatuhlah hukuman kepada suami saya. Jadi saya sangat membela juga, sangat membela Michelle juga. Pokoknya saya bela yang bener aja gitu, saya bela mas. Ketika kejadian